Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kelas 10 SMA Negeri 2 Tumkajaya. Bertemu lagi dengan Pak Tito dalam pelajaran matematika wajib. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang trigonometri. Ya, materi trigonometri ini materi yang pertama kali dan yang paling baru ketika kalian masuk ke jenjang SMA. Nah, hari ini kita akan belajar materi 1 tentang hubungan antara radian dan sudut. Silakan buka modul masing-masing halaman 8 sampai halaman 10. Sekarang lihat, kita ketika belajar tentang lingkaran, kita akan tahu tentang simbol ini. Nah, ini ya. Biasa simbol apa ini namanya? Oke. Biasa ini kalau dalam lingkaran kita tahu ini simbol pi. Simbol pi nilainya berapa? 22/7 atau 3,14 ya. Nah, berbeda dengan ketika di trigonometri. Ketika di trigonometri ini jadi suatu sudut ya. Jadi suatu sudut. Berapa nilai pi? Nilai pi itu 180 derajat. Ya, jadi berbeda ketika kita bilangin tentang lingkaran dan bilang tentang trigonometri. Sekarang fokusnya hanya ke sudut tentang trigonometri, yaitu nilai pi-nya 180 derajat. Ya. Nah, dalam trigonometri ada beberapa simbol. Biasa kita pakai sudutnya sudut alfa. Ini namanya alfa. Ada sudut beta ya, ini namanya beta. Ada sudut gamma, ini namanya gamma. Nah, satu lagi ada sudut theta, theta. Jadi dalam trigono biasa kita gunakan 4 sudut ini. Ya. Sekarang kita mau tahu apa hubungannya antara radian dan sudut. Ketika kita mengubah sudut ke radian, ya, kita akan kali dengan pi per 180 derajat. Sebaliknya, ketika kita akan mengubah radian ke sudut, kita akan kali dengan 180 derajat per pi. Ya, untuk selanjutnya kita akan lihat contoh pada halaman selanjutnya. Kita memasuki untuk contoh soal yang pertama. Kita akan ubah derajat ke radian. Ketika kita ubah derajat ke radian, ya, derajat ke radian, ini simbol derajat, ya, simbol derajat ada 0 kecil di atas. Ini bacanya 30 derajat, ini 150 derajat. Kita akan ubah 30 derajat ini dalam bentuk seperti ini. Jadi, seperti yang tadi, berarti 30 derajat. Ketika derajat ke radian, kita kali dengan pi per 180 derajat. Ya, berarti 30 derajat dikali pi, berarti 30 derajat pi per 180 derajat. Nah, yang ini dengan yang ini kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 30. Ya, sederhanakannya bebas. 30 bagi 30 1. 180 bagi 30 berapa? 6. Nah, pi-nya tetap. Berarti 30 derajat itu kalau kita ubah ke radian 1/6 pi. Lanjut, kalau 150 derajat gimana? Kita ubahkan derajat ke radian, berarti 150 derajat dikali pi per 180 derajat. Sama seperti tadi, 150 derajat pi per 180 derajat. Kita ubah, kita sederhanain, sama-sama dibagi 30. Boleh dibagi yang lain, yang penting paling sederhana. 150 bagi 30 5. 180 bagi 30 6. Berarti 5. Tadi sudah mengubah derajat ke radian ya. Ketika
ketika 150 derajat kita dapat 5/6 pi. Sekarang kita ubah radian ke derajat. Ketika kita ubah radian ke derajat, berarti apa? Pi per 3 kita kali dengan 180 derajat per pi. Ya, artinya 180 pi 180 derajat pi per 3 pi. Pi-nya habis, tinggal 180 bagi 3, 60 derajat. Lebih mudah kan? Nah, sekarang kalau 2 pi per 3, 2 pi per 3 artinya kita kali dengan 180 derajat per pi. Sama dengan tadi, 2 kali 180, 360 derajat pi. 2 dikali 180, 360, pi-nya di belakang. Kemudian 3 kali pi, 3 pi. Pi-nya kita coret, tinggal 360 dibagi 3. Berarti 120 derajat. Ketika radiannya pi per 3, maka nilai derajatnya 60 derajat. Ketika 2 pi per 3 berarti 120 derajat. Kita akan menggambar sudut-sudut yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi ketika kita menggambar sudut, nah ini dalam diagram kartesius, ya, ini kita namakan kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran itu daerah, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Ya, ketika kita menggambar sudut, ya, ketika menggambar sudut arahnya berlawanan arah jarum jam, yang ini berlawanan ya. Kalau ke sini ini namanya berlawanan. Nah, berlawanan berarti sudutnya positif. Ketika ini dimulai dari garis yang ini, sisi awal, ketika dia searah jarum jam, sudutnya negatif. Nah, contohnya misalnya kayak problem 1. Silakan lihat halaman 9 problem 1. Misalnya contoh, kita mau menggambar sudut 60 derajat. Ya, ketika kita akan menggambar sudut 60 derajat, silakan digambar di diagram kartesius. Dari sini kita mulainya 60 dia positif, positif berarti berlawanan arah jarum jam. Berarti dari sini karena setiap kuadran ini nilainya 90 derajat, setiap kuadran nilai 90 derajat, ini 90 derajat, yang ini 90 derajat, maka satu putaran ini 360 derajat. Ketika kita mau gambar 60 derajat, berarti dari sini kalau kita harus pakai dengan busur derajat, berarti ke arah sini. Nah, kita bisa tarik. Oke, ketika ini ke sini besarnya 60 derajat, bernilai positif di kuadran 1. Ya, 60 derajat positif di kuadran 1. Contoh yang kedua, misalnya dia gambarnya kita menggambar negatif 150 derajat. Karena dia negatif berarti dia berlawanan arah jarum jam. Ya, berarti dia ke bawah sini. Nah, ke sini 90 berarti kalau mau ke 150 tinggal ditambah 60. Berarti searah sini. Ya, di sini 90, di sini 60. Ketika kita hitung jadinya 150 derajat. Ya, di kuadran berapa ini? Di kuadran 4. 1 2 3, di kuadran 3 ya. 1 2 3 4. Berarti ini di kuadran 3. Di kuadran 3 nilainya bernilai negatif. Sekarang lihat halaman 10 problem 2. Jadi kita mau gambar dan mau ngitung berapa kali ketika sudut dia berputar. Satu hari kita sepakatin 12 jam ya. Kita sepakatin satu hari 12 jam. Jadi ketika di sudut itu tadi kita bahas ini 90 derajat, yang ini 90 derajat, ini 90 derajat, ini 90 derajat.
ketika kita gabung jadi 360 derajat. Nah, contoh yang pertama. Kita menghitung kalau 90 derajat itu berputar berapa kali. Nah, kalau kita gambar dari sini ya. Nah, 90 derajat ke sini. Ya, kalau 12 jam kan kita berputarnya satu kali, ya. Jadi 12 jam itu berputarnya 360 derajat. Jadi kita lihat kalau 90 derajat berputarnya berapa kali ini ke sini? Satu kali. Ya, setiap satu kali berputar 90 derajat. Berarti ini satu kali berputar atau bergerak. Ya. Nah, ini kalau 90 derajat. Sekarang kalau yang misalnya contoh yang kedua, kita mau 100, jangan 100 deh. Kita mau 330 derajat. Kita kira berputar berapa kali? Nah, kita lihat ya. Ya. Nah, ketika dari awal ke sini dia berputar satu kali 90 derajat. Ke sini berputar lagi berapa? 90 derajat. Sudah 180. Belum nyampe 330. Tambah lagi sini berputar berapa kali? 3 kali. 1 2 3. 90 juga. Sudah 270. Kurang berapa kali lagi berputar? Kurang 60 lagi. Ya. 270 berarti kurang 60 lagi. 60 tambah ke sini. Di sini 60 derajat. Berarti yang ini berputarnya 4 kali. 1 2 3 4. Walaupun ini enggak penuh, ya. Jadi ini berputar 4 kali bergeraknya. Nah, silakan sekarang lengkapin tugas 1. Tugas 1 ini dari halaman 8 sampai halaman 10 di modul masing-masing dengan melihat contoh soal yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.